adik-adik, di sini saya akan membahas tentang bank dan lembaga keuangan. Nah, apa sih itu bank dan lembaga keuangan? Yang pertama, bank. Bank adalah badan usaha yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan. Selanjutnya itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang beroperasi dalam bidang keuangan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Tahun Nomor 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah yaitu bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan, tetapi juga melayani kebutuhan konsumsi dan distribusi barang dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting bank dan lembaga keuangan dalam perekonomian. Yang pertama, menghimpun dan menyalurkan dana. Bank mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan pinjaman untuk usaha atau kebutuhan lainnya. Yang kedua, mendukung investasi. Bank menyediakan pembiayaan untuk pengusaha dan perusahaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produksi. Yang ketiga yaitu mempermudah transaksi. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembayaran seperti transfer, kartu debit atau kredit, dan layanan digital untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi. Yang keempat yaitu menjaga stabilitas keuangan. Bank sentral mengatur inflasi, nilai tukar mata uang, dan jumlah uang beredar agar perekonomian tetap stabil. Yang yaitu mendorong inklusi keuangan. Dengan layanan seperti kredit, mikro, atau perbankan digital, lembaga keuangan membantu masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu contoh lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian dengan menyediakan berbagai layanan yang memfasilitasi pengelolaan uang, investasi, pembiayaan, dan perlindungan. Berikut adalah penjelasan masing-masing lembaga keuangan. Yang pertama, Bank Umum. Bank Umum adalah lembaga yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, transfer uang, dan investasi. Bank ini melayani masyarakat umum dan bisnis. Contohnya itu Bank Mandiri dan BCA. Bank ini memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan pribadi dan perusahaan. Nah, yang kedua, Bank Syariah. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang berarti tidak ada bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Bank ini juga menghindari kegiatan yang dianggap haram dalam Islam, seperti investasi di industri alkohol atau perjudian. Contohnya yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Bank Muamalat. Bank Syariah memberikan alternatif keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah organisasi yang memiliki dan dijalankan oleh anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota melalui simpanan pinjam atau usaha bersama. Layanan koperasi seringkali lebih terjangkau dan lebih fleksibel dibandingkan dengan bank. Contohnya itu koperasi simpan pinjam atau KSP dan koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI. Koperasi lebih fokus pada pemberdayaan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan yang menyediakan perlindungan finansial terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh individu atau perusahaan, seperti kecelakaan, kesehatan, atau kerugian properti. Dengan pembayaran premi, nasabah mendapatkan jaminan perlindungan finansial. Contohnya Allianz, Prudential, dan Manulife. Asuransi membantu individu atau keluarga untuk tetap aman secara finansial meskipun terjadi peristiwa yang tidak terduga. Nah, selanjutnya yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham atau obligasi kepada publik. Investor yang membeli saham atau obligasi berhadap mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembayaran bunga obligasi. Contohnya itu Bursa Efek Indonesia atau BI dan Mandiri Sekuritas. Pasar modal mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana bagi perusahaan yang ingin berkembang. Dan terakhir itu fintech atau financial technology.
akses keuangan lebih banyak orang. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis bank. Pertama yaitu bank sentral. Hanya ada satu bank sentral di setiap negara dan berperan penting dalam perekonomian negara tersebut. Bank sentral memiliki tugas untuk menjaga stabilitas mata uang, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi bank. Contoh bank sentral diantaranya yaitu Bank Indonesia, Bank Sentral Eropa, Federal Reserve System, Bank of England, Reserve Bank of India, Bank of Japan, dan Bank of Thailand. Selanjutnya yaitu bank umum. Bank umum terdiri dari bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum bertugas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank umum juga menyediakan fasilitas lain seperti transaksi falas, safe deposit box, dan lain-lain. Contoh bank umum diantaranya yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, Bank Mega, BCA, BTN, DBS, IMB, Niaga, dan Bank Muamalat. Saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis bank lainnya. Yang pertama itu BPR konvensional, mengoperasikan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip perbankan konvensional seperti bunga dan sistem pembayaran yang umum. BPR syariah mengoperasikan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti bagi hasil, jual beli, dan larangan riba. Selanjutnya bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang seluruh kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba, praktik bagi hasil, dan transaksi yang adil dan transparan. Yang terakhir, produk dan jasa bank syariah. Yang pertama, pembiayaan, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya. Yang kedua, deposito, yaitu deposito mudharabah dan deposito investasi. Yang ketiga, asuransi, yaitu takaful, dan yang terakhir anjungan tunai mandiri atau ATM, yaitu untuk transaksi tunai. Bareskrim Polri terus mendalami keterlibatan pejabat kantor pusat Bank Syariah Mandiri dalam kasus pembobolan Bank Syariah Mandiri Bogor dengan modus kredit fiktif. Pendalaman dilakukan dengan cara pengembangan penyelidikan terhadap 4 tersangka yang kini sudah ditahan. Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Arief Sulistianto, pejabat kantor pusat itu memiliki peran penting. Ia mengendalikan proses penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan kredit fiktif. Ia juga diduga sebagai pihak yang menampung transfer dana, kemudian mengalihkannya ke dalam bentuk aset. Ada indikasi tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Namun Brigjen Arief belum berkenan menyebutkan identitas pejabat dimaksud. Dalam kasus ini, polisi sudah menahan 4 orang tersangka. Mereka terdiri dari Kepala Cabang Syariah Mandiri Bogor, Agustinus Masri, Kepala Cabang Pembantu Jalan Baru Bogor dan account officernya Hairuli Hermawan dan juga John Populisa, serta 1 debitur yang merupakan pengusaha properti Ian Permana.